Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel Inspirasi Oktara. Di kesempatan kali ini saya masih akan membahas terkait dengan topik lanjutan terkait dengan program sembako atau program pengganti dari bantuan pangan non tunai atau BPNT. Nah, catat baik-baik, inilah kriteria yang akan atau yang berhak untuk menerima program sembako. Apakah KPM dengan usia di bawah 40 tahun ini masih akan memperoleh bantuan sembako berdasarkan SK terbaru? Nah, tentunya ini menjadi pertanyaan bagi Anda yang mungkin kepala keluarganya ini masih berusia di bawah 40 tahun. Apakah kedepannya Anda masih akan memperoleh program sembako atau tidak? Nah, untuk itu Anda perlu menyimak video ini hingga tuntas, jangan sampai Anda skip agar Anda tidak gagal paham tentunya. Saya ucapkan terima kasih kepada Anda yang senantiasa mensupport channel Inspirasi Oktara. Bagi Anda yang selalu menonton video-video terbaru yang saya bagikan di channel ini, saya ucapkan terima kasih banyak karena tanpa dukungan Anda, channel ini tidak bisa berkembang lebih baik lagi. Dan saya ucapkan selamat datang bagi Anda yang baru menemukan channel Inspirasi Oktara. Jangan lupa dukung channel ini agar bisa berkembang lebih baik lagi, karena Anda berada di channel yang tepat. Channel ini disampaikan langsung oleh pendamping sosial dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Untuk itu, aktifkan notifikasi di HP Anda agar Anda bisa memperoleh informasi terbaru yang saya unggah di channel Inspirasi Oktara. Dan tentunya agar saya lebih bersemangat lagi untuk menyampaikan informasi-informasi terbaru kepada Anda tentunya. Oke, langsung saja. Anda harus mencatat baik-baik ya. Inilah kriteria penerima sembako atau penerima program sembako yang berdasarkan SK terbaru yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia tentunya. Dan kira-kira bagaimana dengan KPM yang berusia kurang dari 40 tahun? Apakah masih akan memperoleh program sembako atau sudah zonk alias sudah dihapus kepesertaannya dari penerima program sembako? Oke, saya di sini akan membaca kriteria untuk penerima bantuan program sembako berdasarkan SK terbaru yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial melalui Direktorat Pemberdayaan Sosial. Dan sesuai dengan video yang sebelumnya bahwa BPNT ini sudah diganti oleh program sembako dan SK terbarunya ini sudah ditandatangani dari tanggal 1 Agustus di surat tertanggal jelas yaitu 1 Agustus tahun 2022. Nah, tentunya program sembako ini masih sama, masih seperti bantuan pangan non tunai, hanya saja ini penyebutan istilahnya dirubah menjadi program sembako karena memang pelaksanaannya tidak semuanya 100% disalurkan dalam bentuk non tunai. Ada juga yang disalurkan ke dalam bentuk tunai yaitu melalui PT Pos Indonesia dengan syarat daerah ini tidak terjangkau atau tidak terakses oleh jaringan EDC yang dimiliki oleh e-warung ataupun juga agen. Nah, informasinya seperti itu. Oke, langsung saja, tidak perlu berlama-lama. Inilah kriteria KPM atau keluarga penerima manfaat yang dapat menerima bantuan. Oke. Nah, di dalam bab 2 pelaksanaan program sembako yang di SK-kan tertanggal 1 Agustus, bahwa kriteria atau sasaran KPM yang menerima bantuan sosial program sembako merupakan keluarga miskin dan rentan sosial yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS ya, yang meliputi. Nah, berarti bagi para penerima bantuan program sembako, ini syarat utamanya Anda harus tercantum di DTKS atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Nah, syaratnya bagaimana akan saya jelaskan di kemudian hari tentunya. Nah, harus tercantum di DTKS yang meliputi 1. Penyandang disabilitas keluarga tunggal. Oke, atau penyandang disabilitas ini hanya berdiri sendiri di dalam KK, ini KK tunggal penyandang disabilitas. Ya, penyandang disabilitas keluarga tunggal atau ada disabilitas ini sendirian di dalam satu KK. Selanjutnya lanjut usia keluarga tunggal atau lansia tunggal ya. Lansianya tidak harus lengkap. Jadi misalnya di dalam satu kakak ini hanya ada satu lansia, entah itu kakek atau nenek, ini bisa menjadi sasaran penerima program sembako. Selanjutnya anak tidak dalam keluarga. Oke, anak tidak dalam keluarga. Selanjutnya keluarga penerima manfaat memiliki anggota lanjut usia dan atau penyandang disabilitas yang berada dalam
keluarga. Nah, intinya KPM atau Anda memiliki anggota yang lanjut usia, minimal usianya 60 tahun, atau memiliki penyandang disabilitas yang berada di dalam satu KK. Oke. Selanjutnya, keluarga penerima manfaat tanpa lanjut usia atau penyandang disabilitas berat yang kepala keluarganya berusia 40 tahun ke atas sampai dengan usia di bawah 60 tahun. Oke. Berarti ini adalah KPM atau Anda di dalam contohnya ini Anda di dalam satu kakak ini tidak memiliki lansia atau penyandang disabilitas, tetapi kepala keluarganya atau salah satu di dalam kakak, entah itu suaminya atau istrinya, ini berusia minimal 40 tahun ya. Jadi minimal 40 tahun ke atas sampai dengan usianya kurang dari 60 atau di bawah usia lansia. Jadi istilahnya minimal 40 tahun sampai di bawah 60 tahun yaitu 59 tahun ya titik berapa bulan misalnya atau 59 tahun 11 bulan. Ini masuk kriterianya. Kriteria yang terakhir adalah keluarga penerima manfaat tanpa lanjut usia atau penyandang disabilitas dengan kepala keluarga berusia di bawah 40 tahun. Nah, ini yang paling penting. Jadi yang saya tanyakan tadi, apakah KPM berusia di bawah 40 tahun ini masih akan memperoleh program sembako ataukah sudah tidak menerima? Saya membaca berdasarkan SK terbaru yang ditandatangani di sini di poin yang terakhir ya atau poin yang keenam untuk kriteria penerimanya. Saya bacakan ulang, keluarga penerima manfaat tanpa lansia dan atau penyandang disabilitas dengan kepala keluarga berusia di bawah 40 tahun. Ini masuk kriteria yang bisa menerima program sembako dengan catatan masuk ke dalam DTKS. Nah, jika saya menyimpulkan berdasarkan SK ini bahwa untuk Anda yang berusia di bawah 40 tahun, Anda masih akan tetap menerima program sembako dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Berdasarkan apa? Berdasarkan poin terakhir. Di sini ada 6 poin dari poin A hingga poin F untuk keluarga penerima manfaat yang usia kepala keluarganya di bawah 40 tahun ini masuk kriteria F atau kriteria yang ke-6. Jadi aman. Nah, dari ke-6 kriteria yang sudah saya bacakan tadi, semoga Anda jelas ya, jika misalnya Anda di dalam 6 kriteria ini yang sedang menyimak video ini ya, Anda masuk ya berdasarkan syarat ke-6 kriteria yang sudah saya sebutkan, maka tentunya ini menjadi sinyal yang baik, tetapi syaratnya itu tadi, syarat utamanya adalah Anda harus masuk ke dalam DTKS atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Oke, saya bocorkan sedikit saja. Jika Anda belum masuk ke dalam DTKS, maka yang perlu Anda lakukan tidak menunggu, tetapi Anda perlu datang ke kantor desa atau kantor kelurahan untuk menemui operator DTKS atau 6NG yang ada di kantor kelurahan atau kantor desa. Tanyakan kira-kira bagaimana caranya agar Anda bisa masuk ke dalam DTKS dengan membawa KTP, KK, atau dokumen keluarga yang lainnya yang dibutuhkan tentunya. Nah, karena wewenang untuk pengajuan ke dalam aplikasi DTKS 6NG ini saat ini berada di operator 6NG atau DTKS. Dan yang mengetahui kondisi real di lapangan untuk kondisi sosial ekonomi masyarakatnya adalah aparat setempat, yaitu aparat desa atau aparat kelurahan. Oke, ini durasinya sudah cukup banyak ya. Mungkin itu saja informasi yang bisa saya berikan. Untuk selanjutnya saya akan sampaikan ya terkait dengan program sembako ini karena ini SK terbaru. Saya akan sampaikan beberapa hal yang penting di kesempatan video selanjutnya. Oke, tetap dukung perkembangan channel Inspirasi Oktara agar channel ini bisa berkembang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.